Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum Bismi Robi Yesu Al-Masih Alazi Baruk Nawa Mubarukan Fihi. Salam sejahtera di dalam nama Isa Al-Masih yang memberkati saudara dan saya. Saat ini saya akan mengajak berbincang-bincang dengan seseorang yang bernama Jamaluddin Saiful Hidayat. Wow. Nah, saya mewawancarai dia karena saya tertarik. Nama ini asing buat dunia kekristenan. Kok justru dia jadi Kristen? Jadi saya akan mengajak berbincang-bincang dia. Kiranya bincang-bincang kita ini menjadi berkat buat setiap saudara, sehingga saudara hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Jamal, silakan. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Jamal, latar belakangnya sukunya apa? Sunda. Jadi yang jelas nih Jamal nih pasti dulu nggak kenal Tuhan ya. Nggak kenal ya. Boro-boro mau jadi orang percaya, mimpi juga nggak pernah ya. Cita-cita apalagi ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa Jamal kok tertarik menjadi orang percaya? Ceritanya gimana tuh? Ya, ceritanya ya sebenarnya sebelum saya masuk Kristen, kehidupan saya gak takut dosa. Iya. Hidup bergelimang dosa ya. Lumpur dosa. Apa aja yang dilakuin di dalam dosa? Udah narkoba tiap malam. Narkoba. Dugem saya. Mabok ya. Iya. Cewek ya. Ada sambil mawon lah sama saya lah. Kita mah ya sembahyang jalan terus, cewek jalan terus, ya ngegele jalan terus. Nah itu masa lalu kita. Bukan berarti kita sebenarnya pengen gitu, enggak ya? Enggak kepengen. Makanya saya kadang-kadang juga suka, dulu kan ngajar sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tuh banyak. Lalu saya tanya, Tono, kamu kalau gede jadi apa? Jadi dokter, Om. Cita-citanya jadi dokter. Begitu gede gue lihat jadi bandit. Itu sama kita tuh nggak kepengen begitu, tapi anehnya kok bisa masuk ke dunia seperti itu. Ya itu dia. Nah ini yang jadi pertanyaan sekarang, apa yang menarik Jamal sehingga Jamal bisa menjadi orang percaya? Ceritanya gimana? Apa karena perempuan atau karena apa? Enggak. Karena dari hati saya sendiri. Sebenarnya ya begitu saya pertama-tama awal ke gereja itu, saya dibawa ke gereja sama siapa? Sama istri. Oh, istri orang Kristen. Saya kok begini gitu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya bingung gitu kan. Dulu sistem nikahnya gimana? Di KUA atau di gereja atau gimana? Pak Budi yang inin. Jadi di gereja? Di gereja. Nikahnya di gereja? Di gereja. Oh. Pak Budi. Tapi belum percaya? Udah percaya. Udah SPK saya. Udah SPK, udah pemulihan. Enggak, yang jadi persoalan dibawa ke gereja, waktu itu udah jadi istri atau masih pacaran? Masih pacaran. Oh, masih pacaran. Kirain udah jadi masih kumpul-kumpul gitu aja. Iya, terus? Dia ke gereja. Tapi kok begini gitu kan? Aneh ya? Aneh gitu kan. Tepuk tangan ya? Iya. Tapi lama-kelamaan menyentuh hati. Saya pernah nangis ya pas Pak Billy nyampein firman sampai sujud di gereja Awalop. Saya sampai nangis juga. Terus hati tersentuh. Terus mulai cari tahu. Ya teman-teman Komsel juga nyepot terus. Untungnya saya disuruh masuk SPK, saya pemulihan. Dari tadinya saya narkoba, ngerokok, semuanya hilang total semua.
Bersih ya. bersih ya. Nah, latar belakang Islamnya gimana? Kental sekali lah, kuat sekali. Kuat, Kakek ya. saya kiai, bapak Kiai. saya dulu kalau tidur di masjid terus, harus sholat subuh, dipecut kalau nggak sholat dulu. Sama bapak saya almarhum. Jadi sebenarnya memang ya bukan cuma Anda, saya juga sebagai orang yang lahir ke dunia karena lahir dalam dunia Bapak Ibu Islam, saudara semua Islam, otomatis saya jadi Islam. Tapi sebenarnya itu bukan pilihan. Itu hanya karena apa? Karena keturunan Ya, kan? Gubrak-gubrak suruh sholat, gubrak-gubrak suruh ngaji, segala macam ya. Iya, begitulah kita. Nah, akhirnya satu kali bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pasti pilih kamu. Iya, Padahal kamu nggak ada bagus-bagusnya kan? nggak ada. Iya, Tukang mabok, hidup nggak keruan. Ya saya juga begitu. Ya, kita ini kalau renung-renungin, kita ini semua cuma sampah, siap dibakar, tapi kita beruntung. Tuhan Yesus baik, kasih kita kesempatan, ya kan, untuk menerima Dia. Dan satu hal, berkat yang paling indah dari Dia adalah apa? Sukacita, Keselamatan. Iya. Itu yang nomor satu. Iya. Karena keselamatan yang Dia kasih itu yang membuat kita sukacita, Iya. benar nggak? Iya. Jadi kalau kita lihat orang-orang di gereja tepuk-tepuk tangan, nyanyi sorak-sorai, itu sukacita. Ya, gimana sih orang dikasih kemenangan, dikasih kemerdekaan, masa nggak sukacita, betul nggak? Iya. Kita lihat aja orang Indonesia tahun 45 merdeka, kayak apa senengnya ya. Iya. Nah begitu juga Jamal. Nah itu tepatnya tahun berapa Jamal bisa percaya kepada Yesus? Tepatnya di tahun 2013 saya. 2013. Cuman iya, cuman mendalaminya tahun 2017. 2017. Iya, saya ikut SPK lah. 2013. Ya, pertama Ya, 2013, 2017 ya, mulai mendalami. Itu kemurahan Tuhan. Aduh. Terus ada mendalami karena apa? Karena ada rasa haus itu. Iya, Pengen tahu banyak saya. Itu karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kan memang diberikan sebagai penolong, pembimbing. Kita kalau nggak ditolong nggak ada rasa haus. Kayaknya ya pindah agama aja lah. Iya, Dulu gua Islam, sekarang Kristen, udah ya pokoknya masuk gereja. Kadang-kadang di gereja juga orang khotbah kita main HP. Nggak ada rasa haus. iya, betul. Jadi waktu rasa haus itu terjadi, biasanya rasain nggak Jamal? Khotbah udah panjang kayaknya pendek aja. Iya, betul. Iya. Ya kok udah amin, padahal udah panjang nih. Apalagi kalau Bapak khotbah saya senang banget. Ada ininya, ada selingannya lagu. Gitu. Seru ya. Seru. Iya. Terus waktu Jamal jadi orang percaya, keluarga gimana? Bapak, ibu, kakek? Kalau ibu pertama-tama sih bilang begini, lebih baik kehilangan anak satu daripada murtad semuanya ya. Bener, kalau orang Jawa tuh, bapak saya kan orang Jawa, dia bilang apa? Kehilangan dok blorok si cira popo katanya. Iya. mati lah, nggak anggap lagi gitu, ya kan? Ibu bilang gitu. Iya. Bapak Almarhum. Oh, udah almarhum. Terus saudara-saudara? Saudara-saudara ya diam aja sih. Diem. Iya. Tapi lama-lama ibu begitu saya datang pulang ke Sukabumi, ibu bilang yang penting mah hidup bener aja deh. Gitu. Saya menerimain sih. Jadi dia ngomong gitu karena dia ngelihat kamu berubah atau gimana? Iya. Karena berubah. Udah nggak ngerokok lagi. Nggak ngerokok, nggak Udah macem-macem. nggak mabok lagi. Senyum-senyum aja padahal nggak punya duit. Iya betul. Iya. Terus gimana Jamal? Teman-teman ada tantangan dari teman-teman? Teman-teman enggak sih. Biasa aja. Yang Jamal rasain ikut Yesus paling susah itu apa? Sebenarnya sih nggak ada yang susah, Nggak ada yang susah susah. gampang gitu ya.
begitu. Kalau saya ngerasain yang ikut Yesus tuh paling susah apa? Nyangkal diri. Nyangkal diri. Iya, ngelawan diri sendiri nih, kesombongan kan kuat. Nah, kamu tahu kan, dulu saya pernah jadi bintang film orang terkenal. Aduh, untuk rendah hati itu jadi pelayan. Bayangin aja Jamal. Waktu top jadi orang main film, bintang film. Orang undang saya, harus ada hitam di atas putih loh. Iya betul. Nominalnya jelas. Kalau nggak main juta-juta, oh sorry, nggak ada urusan. Begitu oke, tanda tangan lu mesti bayar dulu 30%. Ikut Yesus, ya ampun. Gua pulang cuma dikasih gocap. Kasih 35, tapi harus nerima. Nah, kenapa saya bisa nerima? Karena kalau saya lihat Tuhan itu udah kasih semuanya, betul nggak? Betul. Darahnya udah dia curahkan, tubuhnya dia udah pecahkan, surga udah dibuka buat kita, Roh Kudus diberikan, ya kan? Semuanya udah dikasih mudah sama kita. Nah, itu yang membuat saya udah mau melarat, mau miskin, mau mati, gua tetap ikut Yesus dah. Jadi memang begitu Jamal, paling sulit itu ikut Yesus itu nyangkal diri. Kedagingan kita ini tinggi sekali. Dosa itu lebih gampang mengular ya, daripada kebaikan. Terus aktivitas Jamal sehari-hari apa? Ojol saya. Ojek online. Iya. Gak apa-apa, yang penting halal lah, iya. Ya kan? Kalau kita mulai dengan doa pasti tarikannya banyak. Iya, betul. Betul nggak? Ada aja cara. Ada aja, betul. Iya. Karena dia sorga aja dikasih, masa perkara gitu-gitu nggak dikasih ya, asal kita yakin terus. Nah, rancangannya ke depan apa? SPK udah ikut, lahir baru udah, baca firman udah, belajar udah banyak. Apa? Kedepannya sih pingin membawa keluarga. Nginjilin keluarga ya. Nginjilin keluarga. Keluarga maksudnya keluarga Jamal sekarang atau keturunan Jamal? Keturunan saya ya, kakak adik ibu gitu. Ya. Itu kerinduan ya. Cuman belum tercapai. Apa alasan Jamal kok pengen bawa mereka? Karena pengen nyelamatin dia aja dari dunia akhirat gitu kan. Karena Tuhan Yesus itu nyata sih. Iya. Nyata. Kalau ya bukannya dijelekin agama Kristen atau Islam ya, kalau istilahnya kalau Kristen itu Tuhan itu kadang-kadang nyata di dalam mimpi, jelas ya, tapi ya gitulah. Ya, kalau saya sih dulu gini, waktu saya nerima Yesus, hati saya rasanya damai. Damai, tenang. Aduh, susah lah kita ngomong ya, cerita berkat yang Tuhan kasih secara batinnya itu susah kita ngomong ya. Yang jelas kita ngerasain. Nah, rasa itulah yang ingin kita bagikan, karena kita percaya orang yang gak menerima Yesus pasti gak ngerasain damainya Yesus, ketenangan Yesus, dan itu yang kita bawa. Dan yang paling kita tahu ketika kita belajar bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan itu juga yang kita ingin bagikan. Iya, jadi itu kerinduan hati Jamal ya, supaya keluarganya bisa percaya kepada Jamal ya, bisa membawa kemuliaan Tuhan lah. Iya, dan memang Kristen ini mudah ya, bahasanya mudah ya, berdoanya mudah ya. Mudah. Ngadepnya ke arah mana juga boleh ya, gampang, mudah ya. Nggak sulit-sulit gitu ya. Ya memang itulah yang kita bisa berikan kepada mereka ya. Jamal berdoalah untuk keluarganya ya, satu-satu. Lalu yang utama itu juga Jamal juga betul-betul berubah supaya orang boleh tertarik. Saya punya teman, dia orang Aceh, fanatik banget, bencinya luar biasa sama orang Kristen. Dan dia punya cita-cita kalau bisa orang Kristen di Indonesia ini semua dibunuh, dibantai. Itu cita-citanya.
Tapi satu kali ketika dia kuliah di Bandung, dia kos, di samping kosnya itu ada orang kos juga dan orang Kristen. Dia kenalan karena nggak temen ya, ngobrol-ngobrol, tahu dia orang Kristen, najis orang Kristen ini gitu. Pokoknya dia benci lah. Tapi yang menarik hati dia, orang Kristen ini baiknya luar biasa, nggak pernah memberitakan Injil. Dan dia lihat ini orang super baik. Saya belum pernah ketemu teman yang baiknya kayak gini. Tapi sayangnya kok dia Kristen. Lalu dia berdoa, ya Allah, dia baik sekali tapi sayangnya Kristen. Dia pasti masuk neraka. Ada yang jawab, bukan dia yang masuk neraka lu, katanya. Dia kaget dengan omongan itu loh. Dia mulai cari tahu. Ya, singkat kata ya sekarang jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi memang tunjukin sikap kita, kelakuan kita dengan ajaran kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bawa lewat tutur kata, sikap, tindakan, perbuatan, ya, supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Gitu. Jadi sekarang masih di Abalov ya. Abalov. Dalam kerohanian apa gerakannya? Ya, saya baca firman Tuhan di HP. Oh, di HP. Iya, kalau pagi renungan. Iya, komsel. Anak ada berapa? Anak tiri sih 3. Oh, lo kamu sendiri nggak punya anak? Belum. Oh, jadi punya istri yang udah bawa anak 3 Iya. ya. Cuman semua udah percaya Tuhan ya. Ada. Wah, itu luar biasa. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Bawa terus mesbah ya, berdoa bersama-sama. Iya Jamal, terima kasih. Kalau kamu boleh bersaksi bagaimana kamu bisa percaya kepada Yesus, dimulai dengan diajak ke gereja ya. Pertama biasa saja, kedua biasa saja. Keberapa mulai? Ya lama juga sih. Lama juga. Ya hampir berapa bulan, 3 bulanan lah. Iya. Emang kalau Tuhan gak buka hati sulit. Susah, sulit. Iya, memang sulit itu. Saya puji Tuhan baru 5 kali Tuhan udah bicara. Tapi untuk ngambil keputusan takut. Saya juga sebenarnya ambil keputusan yang lama. Kalau percaya sih Tuhan bicaranya sih udah nggak nyampe 3 bulan. Cuman saya mau ngambil keputusan sendiri percaya itu, gitu, menerima gitu, iya, sulit ya. Sulit ya. Saya juga gitu. Saya sampai doanya gini loh, Yesus kalau engkau Tuhan yakinkan saya. Saya ini bingung. Mau tetap agama saya, kayaknya saya udah hambar. Mau jadi Kristen saya takut sama keluarga. Iya. Ini gimana? Di situ saya dijamah. Baru saya diyakinkan. Wow. Saya ambil keputusan dengan berani. Ya, dan terus saya belajar. Saya nggak pernah nyangka akhirnya Tuhan jadikan saya hambanya untuk melayani sesama. Ya. Kalau dulu saya kerjanya cari roti untuk makan diri sendiri. Sekarang saya menawarkan roti. Itulah roti kehidupan. Oke Jamal, terima kasih untuk bincang-bincang kita saat ini. Biar Tuhan Yesus terus memberkati Jamal, amin, istri dan anak-anak, dan segala yang diusahakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ya. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Banyak orang kepengen bahagia dengan cara menjadi kaya. Dia pikir kalau udah kaya hati senang bisa bahagia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, udah kaya gak juga bahagia. Kagak sadar umur tambah tua, kalau mati gak tahu kemana. Jalan-jalan ke Lebak Bulus, jalanan macet jadi lambat. Kalau kita
pulang ke rumah.